Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, selamat datang di channel Misteri Malam. Malam ini saya akan membawakan cerita kisah mengerikan. Misteri ojek online Bang Billy. Bayangkan jika kamu di situasi ini, di malam yang sunyi membawa penumpang, korban kecelakaan meninggal di tempat. Bagaimana kisahnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita misterius lainnya. Terima kasih. Tanpa lama-lama, lanjut saja ke ceritanya. Billy, pemuda 23 tahun yang berasal dari pinggiran kota, sudah cukup lama merantau dan mengandalkan pekerjaannya sebagai pengemudi ojek online. Sejak awal merantau, ia menyewa sebuah kamar kos kecil di pusat kota yang dikelilingi gedung-gedung tinggi dan hiruk-pikuk kendaraan. Setiap pagi, ia sudah siap dengan jaket hijaunya, kas, dan helm yang selalu bersih. Bekerja di jalanan, Billy sudah menemui berbagai macam pengalaman, dari yang lucu menenangkan hingga yang melelahkan. Terkadang, ia harus mengantarkan penumpang di tengah hujan deras, memacu motornya di tengah jalanan yang licin dan macet. Ada kalanya ia tertawa sendiri saat mendengar cerita konyol dari penumpangnya. Namun, ada pula saat ketika ia merasa berat, terutama ketika menghadapi pelanggan yang cerewet atau saat penghasilannya tidak berseberapa. Kosnya tak jauh dari jalan raya besar, hanya berupa ruangan sederhana dengan kasur, lemari, dan meja kecil yang penuh dengan buku catatan. Setelah seharian berkeliling kota, Billy sering beristirahat sambil menyeduh kopi instan yang murah meriah, membiarkan kelelahannya. Tubuhnya terobati sedikit demi sedikit. Rutinitasnya sehari-hari dimulai sejak pagi, kadang bahkan sebelum matahari terbit, karena Billy tahu bahwa makin pagi mulai makin banyak pula pelanggan yang bisa ia antar. Setiap hari, ia berusaha mengumpulkan cukup uang untuk membayar sewa kos dan mengirim sebagian uang sederhananya. Walau hidupnya sederhana, ia tetap bersyukur pekerjaannya dan selalu berpikir positif. Di sela-sela orderan, ia sering bermimpi untuk suatu hari membuka usaha sendiri. Mungkin warung kopi atau bengkel kecil, agar ia bisa mandiri dan tidak terus-terusan mengandalkan pekerjaannya. Suatu malam minggu, Billy memutuskan untuk bekerja lebih lama dari biasanya, berharap ada tambahan orderan yang bisa membuat penghasilannya minggu itu sedikit lebih baik. Jam ponselnya menunjukkan pukul 12.30 malam. Dan ia berpikir bahwa sebentar lagi ia akan pulang. Namun, tiba-tiba notifikasi orderan masuk. Orderan makanan dengan tujuan di sebuah desa yang agak jauh dari pusat kota. Awalnya Billy ragu, karena arah yang ditunjukkan oleh aplikasi ternyata melewati jalanan yang ia kenal sebagai kawasan pepohonan bambu dan jati yang lebat. Jalanan itu sepi dan jarang dilalui kendaraan, apalagi malam hari. Namun karena orderan tersebut cukup besar, Billy pun memutuskan untuk mengambilnya. Setelah mengambil makanan dari restoran, ia melaju ke arah desa yang disebutkan. Saat ia mendekati jalan yang dipenuhi pepohonan bambu, suasana terasa sangat sunyi, hanya suara angin yang berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan. Lampu jalan pun semakin jarang ditemui, dan cahaya hanya berasal dari lampu motornya yang menyorot jalan kecil berkelok di depannya, seolah-olah menyembunyikan sesuatu di biliknya. Billy merasa bulu kuduknya mulai meremang, tapi ia mencoba untuk tetap tenang. Ayo Billy, cuma mengantar makanan. Gak ada yang aneh-aneh, gumamnya mencoba menghibur diri. Namun, di tikungan ketiga ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan jati yang besar di sisi jalan. Sekilas ia melihat bayangan putih panjang melayang di antara pepohonan pohon
Namun ketika ia menoleh untuk memastikannya, bayangan itu lenyap begitu saja. Jantung ia mulai berdegup lebih kencang, namun ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasi. Ia tetap melaju, walau kini perasaannya semakin tak nyaman. Tak jauh dari sana, ia tiba-tiba mendengar suara tawa lirih sangat pelan, seolah-olah datang dari antara pepohonan. Billy pun menghentikan motornya, mencoba menejamkan pandangannya. Namun, begitu ia berhenti, suara itu juga menghilang. Merasa semakin tidak enak, ia mempercepat lajunya, berharap segera sampai di tujuan. Namun, saat ia hendak memasuki area desa, tiba-tiba ia melihat seseorang wanita berpakaian putih berdiri di tengah jalan. Membelakanginya, wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Billy mengerem mendadak, jantungnya serasa berhenti. "Permisi, Bu," sabanya pelan, berharap sosok itu bukanlah sesuatu yang aneh. Namun, wanita itu tetap diam. Tanpa pikir panjang, Billy menggeser motornya ke arah pinggir jalan, berniat melewati sosok itu dari samping. Tepat ketika ia melewati sosok itu, wanita tersebut perlahan menoleh ke arahnya. Wajahnya pucat dengan tatapan mata kosong yang langsung menatap Billy dengan dingin, tanpa menunjukkan ekspresi yang begitu nyata. Sepanjang perjalanan pulang, Billy masih diselimuti rasa takut yang mencekam. Angin malam semakin menusuk, dan pepohonan di sepanjang jalan terasa semakin gelap dan misterius. Ia pun mencoba fokus pada jalan di depannya, dan memacu motornya dengan kecepatan sedang, berharap bisa segera keluar dari area pepohonan bambu dan jati. Namun di tengah jalan, lampu motornya tiba-tiba berkedip-kedip, lalu padam sepenuhnya. Billy panik dan mencoba menyalakan kembali, namun lampu tetap tak nyala. Gelap gulita kini menyelimuti sekelilingnya, hanya ada sinar remang dari langit malam. Di tengah keheningan yang mencekam itu, Billy mendengar suara langkah kaki kecil dari arah belakang. Suara itu semakin mendekat, terdengar jelas di tengah suasana sunyi. Ia pun mencoba menoleh ke belakang, tapi tak ada siapapun di sana. Saat ia berusaha kembali menyalakan motornya, suara itu terdengar lagi. Kali ini disertai bisikan halus yang lirih, seolah-olah memanggil namanya. "Billy, Billy." Jantungnya berdegup kencang dan tangannya mulai gemetar. Tak tahan dengan ketakutan yang semakin menjadi, Billy menunduk dan berdoa, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun bisikan itu malah terdengar semakin dekat. Kini terdengar seperti suara tawa pelan yang melengking di telinganya. Ketika ia mendongak, tanpa sengaja ia melihat ke arah cermin motornya. Di situ samar-samar ia melihat wajah pucat seorang wanita dengan rambut panjang yang acak-acakan, sedang menatapnya dari belakang. Wajah itu tampak pucat dan matanya menatap tajam dengan senyuman meringai yang tak wajar. Billy tersentak dan dengan tangan yang bergemetar, ia pun berusaha menghidupkan motornya. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya motor itu menyala. Tanpa pikir panjang, Billy langsung memacu motornya dengan kecepatan penuh. Meski jalanan gelap dan penuh kerelokan, suara tawa itu perlahan menghilang. Tapi bayangan wajah pucat wanita itu masih menghantui pikirannya. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Billy pun berhasil keluar dari area pepohonan itu dan sampai di jalan besar yang lebih terang. Begitu tiba di kos, ia langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Malam itu, ia tak bisa tidur. Terbayang terus wajah menyeramkan yang ia lihat di cermin motornya.
Pengalaman itu meninggalkan kesan mendalam baginya. Sejak malam itu, Billy tak pernah lagi mengambil orderan yang mengarah ke desa terpencil atau melalui jalanan yang sepi di malam hari. Malam itu, suasana warung kopi dipenuhi canda tawa. Billy duduk bersama teman-temannya sesama pengemudi ojek online, menikmati kopi hitam panas yang sedikit menghilangkan lelahnya. Setelah seharian bekerja, malam Jumat Kliwon ini mereka semua berkumpul membicarakan kejadian seram yang mereka alami selama bekerja, sambil sesekali tertawa dan saling menggoda. Namun, di tengah percakapan, ponsel Billy tiba-tiba bergetar, menandakan notifikasi orderan masuk. Ia melihat ke layar ponsel, sedikit penasaran karena jam sudah menunjukkan lewat jam setengah malam. Di aplikasi terpasang nama pelanggan yang meminta untuk diantar ke sebuah pabrik besar di pinggiran kota. Pabrik itu terkenal dengan bangunan lamanya yang luas dan area kosong di sekelilingnya. Meski Billy pernah melewati pabrik itu di siang hari, ia belum pernah ke sana malam-malam. Ada cerita yang beredar di kalangan pengemudi ojol tentang tempat itu, terutama saat malam-malam tertentu. Namun Billy tidak terlalu memikirkannya. Orderan masuk bro, pelanggan nih di pabrik besar, ucapnya sambil menunjukkan ponselnya ke teman-teman. Seketika tawa mereka terhenti dan wajah mereka berubah serius. Salah satu temannya, Donny, menatap Billy dengan tatapan penuh tanda tanya. "Serius Bill, itu kan di pabrik yang katanya angker." Billy mengangguk sambil tersenyum tipis, sedikit merasa tenang. Dia cuma nganter doang, paling juga nggak ada apa-apa. Meski perasaan tidak enak mulai menyelinap di Billy, berusaha mengabaikan dan memutuskan untuk menerima orderan itu. Ia segera bersiap memakai jaket dan helmnya, sementara teman-temannya hanya bisa menatapnya dengan ekspresi campuran antara khawatir dan heran. "Billy, hati-hati ya, apalagi malam ini kan malam Jumat Kliwon," pesan temannya yang lain, Rio. Billy hanya mengangguk sambil tersenyum, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah orderan biasa. Setelah berpamitan dengan teman-temannya, ia pun menyalakan motornya dan meluncur menuju pabrik besar itu. Dalam benaknya, ia mencoba mengabaikan cerita-cerita seram yang sering ia dengar, berusaha fokus pada pekerjaannya seperti biasa. Saat Billy melaju pabrik, ia menyadari ada yang berbeda malam itu. Jalanan yang biasanya masih ramai dengan kendaraan yang melintas. Angin berhembus pelan, membawa suara gesekan daun tebu yang mengisi keheningan. Deretan tanaman tebu berdiri tinggi dan rapat, seakan menjadi dinding yang memagari jalanannya. Suasana semakin mencekam dan hanya dingin mulai terasa menyusup hingga ke tulang. Sekali ia merasa seperti ada bayangan di antara rumpun tebu, namun ia memilih untuk tetap fokus pada jalanan yang sepi di depannya. Setelah beberapa menit, akhirnya Billy sampai di depan pabrik besar yang menjadi tujuan orderan. Bangunan tua itu berdiri di tengah, namun kusam dikelilingi pagar tinggi dan deretan pepohonan yang menjulang, memberikan kesan misterius di malam yang gelap. Di sana berdiri seorang wanita yang mengenakan baju panjang dengan warna yang samar, terlihat di bawah lampu pabrik yang redup. Wanita itu menunduk, rambutnya terurai menutupi di sebagian wajahnya. Billy menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. "Ayo kak, saya antar," katanya dengan suara bergetar. Wanita itu hanya diam, lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berjalan mendekat dan naik ke motornya dengan gerakan yang pelan dan halus. Billy sempat merasa ada yang aneh, terutama dengan ekspresi wanita itu yang dingin dan kaku, seperti tidak ada emosi sama sekali. Ia pun mencoba mengajaknya bicara untuk mencairkan suasana.
Namun wanita itu tetap diam. Ia hanya menunduk tanpa menatapnya sama sekali. Bahkan ketika motornya mulai melaju, perasaan Billy semakin tidak nyaman. Tapi ia mencoba untuk tetap tenang dan menganggap wanita itu mungkin hanya sedang lelah atau punya masalah pribadi. Sambil melaju, ia tak bisa menahan diri untuk sesekali melihat ke belakang melalui kaca spion, berharap bisa melihat wajah penumpang yang lebih jelas. Namun, setiap kali ia menatap spion, wanita itu masih saja menunduk. Rambut panjangnya menutupi wajah, membuat Billy semakin penasaran sekaligus merinding. Billy mencoba untuk tetap tenang saat melihat tujuan di aplikasi, sebuah perumahan mewah yang terletak jauh dari pabrik tadi. Sambil terus melaju, ia sesekali melirik ke kaca spion, dan tanpa disangka-sangka ia mendapati wanita itu tengah menatap ke depan dengan pandangan dingin dan tanpa ekspresi, membuat bulu kuduknya meremang. Wajah pucat hampir tanpa kehidupan, namun ia tak mengucapkan sepatah kata pun sejak naik ke motornya. Setelah beberapa saat, akhirnya Billy tiba di gerbang perumahannya. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, pemandangan deretan rumah besar dengan halaman luas terlihat menambah kesan sunyi di malam itu. Dengan sedikit lega, Billy melambatkan motornya ketika mereka mencapai rumah besar yang disebutkan di aplikasi. Wanita itu turun dengan gerakan pelan, lalu menyerahkan uang sambil menatapnya sebentar. Matanya kosong namun tajam. "Terima kasih, Kak," ucap Billy sambil menerima uang tersebut. Wanita itu hanya mengangguk sedikit, lalu tanpa sepatah kata pun ia berbalik dan melangkah menuju halaman rumah besar tersebut. "Maaf mas, tadi antar siapa ke sini?" tanya bertugas itu dengan wajah serius. Billy mengernyit heran. "Barusan ngantar penumpang, Pak." "Perempuan," katanya. "Mau ke rumah di situ," jawab Billy sambil menunjuk rumah besar tepat ia menurunkan penumpangnya. Security itu menatap Billy dengan tatapan was-was. "Mas, di rumah itu nggak ada orang tinggal. Rumah itu kosong sudah bertahun-tahun." Billy pun merasakan keringat dingin mengalir saat mendengar penjelasan dari Pak Satpam. Langsung melayang ke sosok wanita yang baru saja ia antar, mengeluarkan uang dari saku yang diberikan oleh penumpang, berharap itu semua hanya perasaan aneh semata. Namun, saat membuka tangannya ia terperancat. Uang kertas yang tadi ia terima telah berubah menjadi daun kering yang remuk. "Duh, wanita sialan, setan emang," ucap Billy dengan nada panik mencoba menguasai dirinya yang gemetaran. Saat itu juga ia tiba-tiba teringat kembali kejadian beberapa tahun lalu. Bayangan itu muncul jelas di benaknya, sosok wanita-wanita yang tergeletak di jalanan dengan tubuh penuh luka setelah tergelincir dan terlintas truk kontainer. Ia ingat wanita itu, wajahnya yang pucat dan dingin saat kejadian tersebut berlangsung, yang ternyata mirip sekali dengan penumpang yang baru saja ia antar. Dengan suara bergetar, Billy menatap Pak Satpam dan berkata, "Pak, saya yakin itu dia. Wanita yang tadi saya antar itu sudah meninggal. Saya lihat sendiri waktu kecelakaan itu terjadi. Di waktu itu masih muda, umurnya sekitar 30 tahun. Pak Satpam memandang Billy dengan campuran heran dan ketidakpercayaan. "Ah, abang ini bercanda aja. Mana mungkin ada hantu itu di perumahan ini?" jawab sambil tertawa kecil meski tampak jelas di wajahnya ada rasa takut yang terselip. Namun ketika Billy menunjukkan daun kering itu, wajah Pak Satpam berubah serius. Mata Pak Satpam menatap daun itu dengan penuh ketakutan, seakan mulai menyadari bahwa apa yang dikatakan Billy mungkin bukan sekedar cerita iseng. Pak Satpam bergumam pelan, "Kalau memang benar dia, berarti perumahan ini memang belum sepenuhnya bersih. Banyak cerita aneh soal pabrik besar itu, dan mungkin dia masih berkeliaran."
Billy pun hanya bisa menelan ludah, memandangi jalanan yang gelap baru saja ia lewati. Cerita tamat, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita yang lebih menarik berikutnya. Terima kasih.